Hal ini membuat saya sebagai seorang ayah dan seorang pria merasa sangat terhina. N, lo gue N, titing, because you are a criminal. Ya kalau ditanya ya kaget, karena setahu saya, sepengalaman saya mengetahui Tete itu murid yang sangat-sangat Polemik panjang antara Mario Teguh dan Aryo Kiswinar Teguh bak mengurai benang yang kusut. Konflik keluarga yang tak jelas ujung pangkalnya itu kini semakin meruncing hingga ke ranah hukum. Saling lempar bantahan pun tak terelakkan. Jika semula pihak Mario Teguh ditantang untuk uji tes DNA oleh Aryo Kiswinar, kini kubu Kiswinar justru terkesan berbalik, enggan menanggapi kesanggupan Mario Teguh untuk pembuktian lewat tes DNA. Itu sebabnya saya memutuskan untuk mengakhiri semua polemik ini dengan meminta penasihat hukum kami mengajukan permohonan pelaksanaan dari tes DNA. Hanya pemutarbalikan fakta supaya kelihatan bagus, ya kan? Seakan-akan betul-betul dia serius melakukan tes DNA. Pembuktian lewat uji tes DNA seolah masih jauh asap dari panggangnya. Perseteruan yang bermula dari keinginan Aryo Kiswinar yang menuntut pengakuan sebagai anak kandung dari Mario Teguh justru berbuntut panjang hingga tudingan penghinaan dan merendahkan martabat Aryani Sunarto. Pers conference saya sudah baca, bohong. Ingat itu ya, bohong. Pengacara sama kliennya sama aja, bohong. Saya melakukan ini tidak hanya untuk saya mewakili orang-orang yang punya keadaan mirip kayak saya. Mendapat serangan bertubi-tubi dari pihak Aryo Kiswinar, motivator kondang yang dikenal dengan kata-kata bijaknya itu mengungkapkan alasan penyangkalan dirinya ihwal status Aryo Kiswinar yang mencuat menjadi kontroversi. Pria yang tenar dengan jargon salam super tersebut mengisyaratkan sebuah keyakinan jika Aryo Kiswinar bukanlah darah dagingnya sendiri, meski secara catatan hukum termaktub sebagai anak kandungnya. Dengan kata lain, Mario Teguh meyakini apa yang sempat diungkapkan Aryani beberapa tahun silam sekaligus pengakuan Aryo saat dirinya kali terakhir bertemu. Dalam pertengkaran suami istri, kan suami istri biasa bertengkar. Nah, dalam pertengkaran suami istri atau saat Ibu Aryani marah, dia kerap menyatakan bahwa Kiswinar bukan anak saya. Awalnya saya mengira itu hanya ungkapan kemarahan seorang wanita. Ibu Aryani tetap menolak dan mengulang-ulang pernyataannya bahwa Kiswinar bukan anak saya. Hal ini membuat saya sebagai seorang ayah dan seorang pria merasa sangat terhina. Seolah-olah saya tidak pantas menjadi ayah bagi Kiswinar. Nah, saya tanya Mas Ayu tahu siapa ayah asli Mas Ayu? Dia mengangguk, tidak melihat ke arah saya, tidak menunjuk ke arah saya juga. Lalu dia mengatakan Mr. X. Sebetulnya bukan Mr. X yang dikatakannya, tapi untuk menghormati orang yang namanya disebut itu, saya lebih baik menggunakan kata Mr. X. Saya terkejut meskipun sudah bertahun-tahun saya mendengar pernyataan Ibu Aryani bahwa Kiswinar bukan anak saya, tapi mendengar sendiri Kiswinar menyangkal saya di depan wajah saya bahwa saya bukan ayahnya tetap menyakitkan hati. Pada saat saya masih kecil, saya jujur lupa apa urusannya beliau menasihati saya seperti ini. Oke? Mas, kunci sukses itu dan manusia adalah menjadi orang yang jujur. Beliau bilang seperti itu. Kalau kamu berbohong, kamu akui, dan kalau kamu mengakui, kamu siap terima akibatnya. Itu jauh lebih baik daripada kamu berbohong dan tidak jujur karena akibatnya jauh lebih buruk. Ya, baik Mario Teguh maupun Aryo Kiswinar sendiri masing-masing punya dua versi cerita berbeda soal masa lalunya. Bagi Mario Teguh, masa lalu sempat dirasa begitu menyakitkan. Dalam kesempatan yang sama, pria yang kini sudah memiliki dua anak dari istri keduanya, Lina Teguh, sempat menceritakan dirinya yang direndahkan lantaran kondisi kesusahannya yang dialaminya. Bahkan, Mario sempat menyebut Aryani tega memisahkan dirinya dengan Aryo kecil demi pria lain yang disebut-sebut sebagai Mr. X. Saya sangat terluka oleh pernyataan anak yang saya rindukan kelahirannya dan yang saya rawat sejak bayi, yang menyangkal saya dan menyebut orang lain yang kaya.
orang lain yang kaya, pejabat tinggi yang berpengaruh sebagai ayahnya. Sedangkan saat itu saya baru merintis karir, masih tinggal di rumah kontrakan yang sederhana. Saya berusaha ikhlas menerima kehilangan anak untuk menjadi anak dari laki-laki yang lebih kaya, sambil juga menahan rasa terhina karena saya merasa sebagai laki-laki yang tidak berharga. Pengakuan Mario Teguh itu tentu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Aryo dan pihak kuasa hukumnya. Lantas siapakah yang sebenarnya tengah melakukan kebohongan? Sebelum kalian mengenal beliau sebagai Mario Teguh, beliau adalah ayah saya. Sis Mario Teguh. Sampai sekarang ayah saya. Sampai sekarang ayah saya. Si Mario Teguh? Hah? Tadi Kisminar lo yang ngomong? Iya. Ya kan? Cuman agak bingung gitu karena kemarin itu si Mario Teguhnya akhirnya Bapak. setuju Oh, mau iya. untuk tes DNA. Kalau udah mau tes DNA ya udah ditunggu aja hasilnya daripada rame-rame gini, capek nggak sih tuh uratnya? Iya. Jadi masing-masing Pengacara semuanya masing-masing ikutan. klien dan masing-masing pengacara ya sudah pasti akan membela kliennya masing-masing. Yang satu Iya. bohong. Kamu tukang bohong, ada yang gitu ya kan, ada juga yang memang Iya. wajar, namanya pengacara pasti Iya membela sih, kliennya. iya. Tapi ya Cuman- kebenaran atau tidak ya hanya Pak Mario saja yang tahu Iya, sebenarnya. dan sebentar lagi kita juga tahu Ruben karena dia udah setuju nih kemarin bilangnya. Iya, tapi untuk kalau seandainya hasilnya. hasil DNA-nya nggak dikasih tahu ke media gimana? Gitu ya? Iya kan? Iya juga sih. Kita nggak tahu Kita juga. kejar. Ya, Pak, pokoknya gini deh. Kita sih netral-netral aja ya, Pak. Juga Kisminar, pokoknya kita Pokoknya tunggu. yang penting biar cepat selesai gitu lah ya Iya, polemiknya. seandainya memang sudah ke arah yang positif, Kisminar ini memang adalah darah daging dari Bapak Mario, ya mudah-mudahan bisa menjadi hubungan yang baik. Betul. Ya kan? Oke, baiklah. Ini cukup sulit untuk kita lihat ya bagaimana konfliknya. Nanti kita akan tunggu saja, dan Pak Mario Teguh semangat ya. Oke. Gitu ya suaranya ya. Iya. Bersama saya Ruben Onsu. Dan saya Vivian. Kita berdua sudah siap memberikan kabar terhangat, terbaru dan menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti. Obsesi. Nah berita selanjutnya datang lagi nih ya dari Marissa Haq. Kali ini beda kasus. Feni Rose. Bukan, Feni Rose mulu. Kabarnya Marissa Haq ini disomasi atas penipuan uang honor. Oh my God, nggak uang honor mungkin. loh. Oh my God. Udah, Serius. Ruben, udah deh. Serius. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana karena berita selengkapnya setelah yang satu ini Ada di tetap sosmed nggak Obsesi. sih? Biasanya kamu yang cepet tahu. Aku nggak follow. Nggak follow. N, lo gue N, Titing, because you are a criminal.